الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya syabab Quraisyin, wahai para pemuda Quraisy, ihfadhu furujakum, jagalah oleh kalian kemaluan-kemaluan kalian. La taznu, janganlah kalian berzina. Man hafidha farjahu falahul jannah, barang siapa menjaga kemaluannya, maka surga adalah baginya. Rawahul Hakim, Imam Hakim telah meriwayatkannya. Wa qala, dan beliau mengatakan sahihun, hadis yang barusan dibaca adalah hadis sahih. Ala syaratil Bukhari wa Muslim, memenuhi persyaratannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa rawahul Baihaqi, dan telah meriwayatkan hadis tersebut Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, fi ihda riwayatihi, dalam salah satu sekian banyak riwayat beliau. Nabi bersabda, Ya fityana Quraisyin, wahai para pemudanya orang Quraisy, la taznu, janganlah kalian berzina. Fa innahu, maka sungguhnya man salima lahu syababuhu, barang siapa yang selamat untuknya syababuhu, waktu mudanya. Kalau terjemah bebasnya, barang siapa yang waktu mudanya selamat dari pelanggaran-pelanggaran, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Jadi nanti pada hari kiamat minimal akan ada 5 pertanyaan kepada seluruh manusia, lakinya dan perempuannya. Di antara 5 tadi adalah ditanya waktu mudanya dia rusakkan, dia gunakan untuk apa. Waktu muda ini ya mulai balik sampai umur 40 tahun. Waktu keemasannya setiap manusia. Waktu paling cerdas, paling tangkas, paling kuat, paling berani. Maka di samping penggunaan umur secara umum, umur muda ada pertanyaan khusus. Maka kalau orang waktu mudanya selamat, maka dijamin masuk surga. Kalau waktu mudanya aja selamat, kata para ulama, apalagi tuanya. Nah, di antara barokahnya iman, akan selalu ada malaikat yang membisikkan pada hatinya orang beriman supaya dia amal agama, supaya dia bertaubat, supaya dia lurus. Selalu ada begitu itu di hatinya setiap muslim. Maka nasihat malaikat tadi kalau kita dengar akan tambah jelas, tambah jelas, tambah jelas. Kalau tidak kita dengar, tambah melemah, tambah melemah. Sering nasihat tadi akan kedengaran jelas selepas umurnya manusia itu 40 tahun ke atas. Karena nafsunya mulai melemah, badannya mulai menurun kekuatannya, akhirnya guyonannya para ulama, badan dia ini sudah enggak terlalu kuat untuk dibuat melanggar-melanggar. Akhirnya setan cari lain yang lebih tangkas lagi. Jadi kalau orang selepas umur 40 kok tobat, itu ya sudah sewajarnya. Itu setannya yang baik, bukan dianya yang baik.
Setan ini sudah bosan menggunakan dia, ini sudah potensinya sudah kurang. Cari aja yang lain yang masih muda-muda, yang lebih jos. Ini sudah mulai masuk usia renta. Tapi kok masih muda, taat, takwa, memang ini orangnya yang baik ini. Maka selepas para nabi, para rasul, nggak ada yang lebih baik melebihi para sahabat. Lah sahabat itu mayoritas umurnya di bawah 40 tahun. Memang orang-orang pilihan. Nabi bersabda, nusirtu bisyabab. Aku telah ditolong oleh Allah dalam memperjuangkan agama, menyaingkan agama dengan sebab para pemuda. Maka ada sekian banyak jaminan khusus sekaligus pertanggungjawaban khusus mengenai waktu muda itu. Waktu muda ini ya mayoritas yang mendengarkan ngaji ini yang di Al-Fatah orang-orang muda. Maka kok di Al-Fatah tertib harapannya memang orang baik. Jadi orang itu biasanya pengalamannya para ulama, orang kok sebelum 40 tahun belum jadi wali. Selepas 40 tahun ke atas kayak tambah jauh lagi gitu. Pengalamannya begitu itu. Bukan kok menutup harapan, bukan begitu itu. Potensinya itu memang kurang. Selepas badannya loyo, badannya aus, baru dia mulai bergerak menuju perbaikan. Ya itu hal yang positif, yang bagus, yang perlu didukung. Tapi istilah mobil itu sudah mobil second. Selepas kurang laku baru tergunakan. Ya, ketika ada tawaran tinggi kok digunakan dalam kebaikan, nah ini harganya beda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 orang, yudhilluhumullah, yang Allah berikan naungan kepada mereka, fi dhillihi, di naungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungannya Allah. Ini ada 7 orang nanti pada hari mahsyar, yang mana di antara suasana mahsyar itu adalah suasana darul jaza, yaumuddin, hari pembalasan. Kondisi cuaca, kondisi setiap manusia mengikut amal masing-masing. Bisa saja orangnya berdekatan tetapi kondisinya berbeda. Bisa saja sama-sama dalam mahsyarnya satu lapangan itu, tempat perkumpulan, tetapi kondisi nyaman atau tidak atau tersiksa mengikut amalan masing-masing. Ada sebagian di sana yang kepanasan, amalannya enggak cukup untuk mendinginkan panas itu. Sampai akhirnya dia berkeringat, keringatnya sampai ke mata kaki dia. Ada lagi yang kemaksiatannya lebih parah, maka ada yang sampai dengkul dia. Ada yang kemaksiatannya lebih parah sampai ke leher dia. Ada yang kemaksiatan lebih parah, dia tenggelam pada keringatnya. Jadi dia ini di alam dia sendiri, alam jaza untuk dia sendiri, di kondisi dia sendiri. Ada yang temannya pada kepanasan, dia ini enak-enak di naungan yang begitu nyaman. Di antaranya adalah 7 orang. Nah, di antara 7 itu adalah seorang laki-laki yang diajak maksiat oleh wanita yang begitu sempurna menariknya. Pertama, wanita tadi dzatu mangsibin, punya
posisi kuat di daerahnya. Di wanita ini andaikan berbuat pelanggaran, orang ngurus nggak berani. Orang tuh takut berbuat pelanggaran kan biasanya karena nanti kalau ketangkep pengurus bagaimana? Ini kalau ketangkep pihak yang berwajib bagaimana? Nah ini orangnya ini tokoh, wah ngurus dia ini kemungkinannya kecil. Kemudian yang kedua, di samping tokoh memang menarik, cantik lagi. Kadang-kadang orang itu diajak berbuat maksiat oleh wanita, dia nggak mau maju. Padahal wanita itu wibawa, kenapa? Karena untuk membedakan dia dengan mak lampir sulit. Akhirnya dia maju itu bukan nggak maju itu bukan karena takwa, ya karena nggak nafsu gitu. Ini potensinya sempurna, ya cantik dan berwibawa lagi, nah, punya posisi yang kuat. Tapi dia tampaklah waktu itu mutiara imannya. Aku takut pada Allah. Ada orang diajak maksiat wanita yang nggak menarik sama sekali, kemudian dia bilang ini akhafullah. Ini kok ya diragukannya banget. Ini akhafullah bahwa ini la astahiki. Aku nggak tertarik pada kamu. Fadzakara, makanya Nabi menyebutkan minhum, termasuk 7 orang yang akan dinaungi Allah tadi. Warajulun, dan seorang laki-laki. Da'atuhum ra'atun, yang mengajak dia seorang wanita dzatu mangsibin, yang dia mempunyai posisi, mempunyai satu posisi yang terhormat, yang akhirnya dia jadi kuat posisinya, orang-orang nggak berani ngurus dia. Wa jamalin, dan juga dia ini jelita. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inilah diantara sifat-sifatnya pimpinan-pimpinan hidayah, di antara sifatnya para anbiya, di antara sifatnya Nabi Yusuf yang telah diceritakan dalam surat Yusuf. Digoda oleh Zulaikha di tempat yang potensi untuk maksiat itu lengkapnya, sempurna, bahkan di atas sempurna. Pertama, Nabi Yusuf begitu jauh dari pengawasan orang tuanya. Orang itu kalau di bawah pengawasan orang tuanya, orang yang dia segani untuk berbuat pelanggaran, mikir-mikir, gak enaklah dengan Pak Ustadz, gak enaklah dengan kerabat. Maka banyak orang tuh pengen melanggar tuh ngeluyur dulu kemana biar gak dekat dengan orang-orang yang dia segani. Jadi Nabi Yusuf sudah jauh dari itu. Kemudian yang kedua, orang itu berani melanggar itu biasanya di tempat yang dia merasa aman, di samping jauh dari orang yang dia segani, aman. Dan ini Nabi Yusuf di tempat yang benar-benar aman. Wa ghallaqatil bab, dan Zulaikha telah menutup rapat-rapat pintu ruangan itu. Kalau aghlaqa al-bab, menutup pintu, tapi kalau ghallaqa, menutup rapat-rapat. Maka orang itu kalau mau melanggar biasanya nengok kanan, nengok kiri, aman enggak tempatnya? Ini aman bener nih tempatnya ini. Jauh dari pengawasan, aman bener. Terus yang menggoda wanita yang jelita sekaligus istrinya penguasa yang paling berkuasa di Mesir waktu itu. Double-double. Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari pengkhianatan ini, enggak mau saya. Ini jadi pimpinan-pimpinan hidayah itu. Nafsunya diatur oleh imannya. Bukan kebalikannya. Imannya diatur oleh sarungnya. Repot. Maka kita ini di antara maksudnya mondok itu adalah yang terpenting ridhonya Allah. Ridhonya Allah dalam agama. Agama itu nggak akan bisa ketahui tanpa belajar.
Dan itu semua akan wujud menguntungkan kita kalau kita praktekkan. Insyaallah. Keburukan-keburukan yang mengganggu ketakwaan kita tinggal kita tolak 3. Kita cerai 3. Ini udah mengganggu konsentrasi, mengganggu peningkatan mutu, mengganggu untuk jadi orang-orang yang dapat jaminan-jaminan yang telah disebutkan sebagian barusan tadi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ighfir lana Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa irhamna ya Allah, irhamna ya Rasulullah, irhamna ya Rasulullah, sallu ala nabi Muhammad. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله